Dan itulah memang fakta dan realita hidup kita, bahwa setiap saat kita adalah orang-orang yang melangkah, adalah orang-orang yang harus bergerak, yang harus berjalan. Hanya persoalannya adalah jalan itu ada dua, jalan orang yang fasik dan jalan orang yang benar. Tapi sekali lagi bahwa keberadaan kita, firman Tuhan berkata, Allah yang pencipta kita ada di dalam dunia, dicipta oleh Tuhan untuk bergerak, berjalan, melangkah. Ya, artinya sesuatu yang kita harus tahu, pahami, manusia itu berprogres, ya, bertambah. Entah di sisi yang mana, nah kita akan lihat nanti sebentar. Ya. Berkreasi, berjalan, tidak berhenti, tidak diam, ya, aktif. Hanya persoalannya adalah ternyata yang sesuai dengan apa yang kita baca tadi, ada dua model yang disebut di sini. Orang berjalan menurut yang fasik. Jadi ada orang berjalan tetapi jalannya adalah bertindak, berbuat seperti orang fasik. Pihak yang lain bertindak, bergerak, berjalan sebagai orang benar. Ya. Nah, inilah yang kita lihat. Tetapi dalam perjalanan apapun itu, setelah kita melihat dan kita ya memahami bersama bahwa perjalanan itu tidak mudah. Perjalanan itu tidak mudah. Kalau mau dilihat fakta untuk saat ini, benar-benar bahwa 2020 ini adalah satu perjalanan setiap manusia yang begitu sangat berat, menimpa siapapun. Tidak ada yang terkecuali, semua kena dampaknya. Bahkan mengikuti kesaksian berturut-turut, saya mau katakan bahwa perjalanan kita, perjalanan yang melalui tetesan air mata, kelinangan air mata. Saya tidak menduga sampai si Yelmi menganggap barangkali sudah sangat membuat suaminya susah sampai dia harus minta maaf. Ya, artinya dia memahami bahwa kok sesulit seperti ini gitu kan. Ya. Yang sebetulnya bahwa sama-sama masing-masing sedang menghadapi situasi yang serupa gitu kan. Jadi memang gak mudah perjalanan. Kesaksian dari Nimo juga ternyata salah perhitungan, pemberitahuannya apa? Benar. Tapi dipikir bahwa belum gitu kan. Tapi puji Tuhan. Jadi perjalanan yang kita hadapi suatu perjalanan yang penuh dengan tetesan air mata. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi di posisi manakah kita? Firman Allah hanya mengingatkan kembali kita sebagai orang benar. Situasi dan kondisi seperti apa, kita harus terus berjalan sebagai orang yang diterangi oleh firman Tuhan. Penekanannya di sana. Dan Tuhan adalah sumber terang itu. Dan kalau firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah pelita. Mazmur pasal 119 ayat 105, ya, pasal 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya situasi boleh seperti fakta yang
yang kita hadapi saat ini kenyataan yang tidak bisa dihindari, tetapi dengan menghadapi semua itu kita tetap harus berjalan sesuai tuntunan dari Tuhan. Bukan berjalan sesuai dengan mencari solusi menurut kehendak kita. Ya, banyak orang kalau sudah terjepit, saudara, bisa mencari solusi yang menggampangkan kan, dan seterusnya. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita saudara ini. Saya setelah merenung-renung situasi yang sedang terjadi, sementara tuntutan Tuhan firman Allah buat kita bahwa sebagai siapapun dia harus terus melangkah, harus terus berjalan. Nah, perjalanan kita bukan seperti perjalanan orang fasik, tapi kita adalah perjalanan orang-orang benar di dalam Tuhan. Ya. Ada dua pilihan yang diberikan kepada kita. Jalan orang fasik, jalan orang benar. Ya. Tetapi kita harus berjalan terus sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, sebagai orang yang dituntun oleh firman Allah, sebagai orang yang melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Sesulit apapun kita masih terus memunculkan warna hidup kita adalah kehidupan yang mewarnai dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Ya. Apabila kita dengan jujur untuk bersama-sama merenungkan dan ikut terbeban di dalam doa, ya, ini makanya bersaksi itu bukan hal yang gampang, ya, karena harus mencari tempat atau teruskan lagi kan. Sementara keuangan begitu sangat, ya kita sudah tahu lah tingkat kesulitan sekarang, ya. Vicky sampai pinjam, ya untuk orang tua pasti ada duit, kalau nggak ada gitu kan. Nah, tetapi saya melihat bahwa kiranya setelah kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran dengan artian di mana kita terus berjuang sehingga iman kita semakin dikuatkan, maka di balik itu firman Tuhan berkata, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan berkat yang Tuhan akan berikan. Haleluya. Dan saya sedang melihat hal ini, saudara. Saya sedang melihat hal ini. Jadi tidak apa-apa, kita akan jalanin saja segala kesulitan yang ada. Tapi pasti di balik itu Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang melimpah. Ada orang yang beranggapan yang dia sedang jalani adalah jalan yang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Masih dalam kitab yang sama, Amsal Sulaiman pasal 14 ayatnya yang ke-12. 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berjalan, ya, orang-orang yang beraktivitas yang tidak mungkin kita abaikan. Persoalannya adalah dikatakan di sini, ada jalan yang orang sangka itu lurus, tetapi sayangnya ujungnya adalah maut. 2 kali ayat ini disebut dalam kitab yang sama, pasal 14 ayat 25, pasal 14 16 kalau tidak salah, ya, 16 ayat 25. Betul, ayat 6, pasal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari buka wawasan kita.
Jangan menganggap kita sekarang berjalan dalam jalan yang aman-aman saja. Ya, bahasa jalan yang lurus itu ibarat satu perjalanan yang menurut banyak orang ini yang diinginkan. Ih, jalannya lurus ya, gitu kan? Jadi enak rasanya. Justru kalau jalan yang bengkok-bengkok membuat kita tidak ngantuk kan, saudara? Artinya ada apa ya? Kehati-hatian berjalan. Bengkok lagi, nikung lagi, nikung lagi, gitu kan? Coba kalau lurus. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ada satu yang harus kita pahami, kok disebut lurus, tetapi berujungnya kematian, maut. Karena memang begitu. Ya. Artinya ini satu gambaran orang cenderung ingin melewati jalannya gampang. Ya. Inilah kesulitan-kesulitan, saudara. Ada orang menyangka jalan itu lurus, tapi ternyata ujungnya kematian. Ada satu cerita kekristenan yang cuma ikut-ikutan, diibaratkan dengan berjalan. Waktu dia lihat pemilik kuda yang asli, kok enak banget naik kuda. Jadi yang seorang pemilik kuda, setiap apa yang dia omongin, kuda itu sudah tahu. Misalnya, haleluya, dia lari, puji Tuhan, dia berhenti. Jadi apa yang dia omongin sama Tuhan ini dia sudah tahu persis. Haleluya, diloncat, puji Tuhan, dia berhenti. Tiba-tiba bukan pemilik pengen coba, tapi belum begitu menguasai kan. Ini saya gambarkan dengan kekristenan ikut-ikutan. Begitu dia naik, betul dia lakukan. Tapi suka terputar-putar ngomongnya. Tapi kudanya sudah hafal persis. Haleluya, dia lari dulu. Nah, dia semakin ketakutan, dia semakin ngomong haleluya. Aduh, tiba-tiba diingat, puji Tuhan. Begitu dia puji Tuhan. Pas di depan ini kan, sudah di depan tebing. Begitu bilang puji Tuhan, berhenti dia. Berhenti kudanya. Saking senangnya dia bilang, haleluya, dia loncat udah mati sebenarnya. Kekristenan ikut-ikutan. Ada orang jalan pikir jalannya ini lurus, tapi ujungnya mana? Tuhan ajar kita sore hari. Jalan orang benar semakin hari semakin bersinar. Tadi doa dari Mimo tadi, biar kita tetap menjadi terang, kita tetap jadi garam dimanapun kita berada. Sulit yang kita jalani, betul sulit. Genangan air mata, tetesan air mata, ya, jemaat kanan, ada yang masuk rumah sakit. Kemudian terkonfirmasi tadi pagi ada informasi yang pada akhirnya hari ini kita tidak bisa ibadah. Saya putuskan kalau demikian hari ini kita belum ibadah. Nah, inilah yang kita harus jalani. Oleh dan sebab itu saya mau katakan di akhir khotbah saya pada sore hari ini, perjalanan kita yang sesulit apapun itu, pada akhirnya kita sebagai warga umat-umat Tuhan, sebagaimana yang pemazmur naikkan kepada Tuhan, dan itu pun yang kita baca di akhir khotbah saya sore hari ini, tidak berlambat-lambat, Mazmur 150. Jadi tadi kan kita buka kitab Amsal, ya. Nah, sebelum Amsal kan ada Mazmur. Nah, Mazmur pasal yang terakhir 150. 150 mulai ayat yang pertama.
haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang berhebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Apa kesimpulan dari ayat ini? Saya mengatakan ini salah satu bentuk wujud perjalanan orang yang sekalipun menghadapi badai, tapi pada akhirnya dia memuji Tuhan sebagaimana yang diungkapkan di sini. Artinya dia tetap berjalan sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Bahwa jalan orang benar itu harus terus bersinar. Ya. Sekalipun mungkin tertati-tati, tetapi perjalanan kekristenannya, imannya terus menunjukkan sesuatu grafis yang ada peningkatan. Semakin bersinar sampai rembang tengah hari. Bahasa terjemahan lama itu adalah sampai matahari pada puncaknya. Dan misalnya kita berdiri, kalau matahari itu cahayanya biasanya kan dia berbayang begini, kita ke sana. Nah kalau pada puncaknya kita seolah nggak ada bayangnya. Jadi pas di atas, mana bayangnya nggak ada. Karena kita duduk injak ini bayangnya. Gitu. Nah kalau masih miring kan berarti bayang kita kan sesuai dengan arah dari matahari. Itu sisi yang satu. Yang kedua, menunjukkan kebenaran itu adalah menyerahkan diri kita kepada tuntunan pemeliharaan Tuhan yang adalah firman Allah penuntun dalam hidup saya dan saudara. Nah apabila ini terjadi, pada akhirnya seperti pemazmur ini. Pemazmur menyanyikan ini bukan berarti bukan dia perjalanannya gampang. Dia melakukan perjalanan yang begitu sulit. Hari-harinya yang berat. Hari-hari yang berat. Dia berkata di sini, nah ini Fikirlah bisa terjemahkan ini. Ya. Kalau kita lihat di sini pasal 150 ini alat-alat musik ya, gitu ya. Ceracap, seruling, gambus, kecapi, gitu ya. Alat musik semua saudara gitu. Ya. Dengan suaranya. Kenapa katanya memuji dengan semua peralatan musik yang ada? Kalau kita mau lihat di sini, mungkin kalau tidak salah, waktu berapa tahun yang lalu sudah sempat disiarkan ingatan bahwa hati-hati dengan alat-alat musik, karena ada alat-alat musik kemudian warna-warna musik itu dibuat, diciptakan untuk pemujaan pemujaan tertentu. Ya katanya musik untuk setan lah, warna lagunya untuk ya kalau kita ikutin ahli musik gitu ya, tapi pendeta lah begitu. Tapi kalau ayat ini alat-alat lagu-lagu yang semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan. Gitu. Di alat-alat ini puji Tuhan, ini alat-alat pelayanan untuk semakin memberkati kita semua. Ya, dan pemusik juga pemusik yang rohani, ya, supaya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan di sini karena Tuhan kita itu apa dikatakan di sini? Keperkasaannya. Dia perkasa. Ketika kita berserah kepada Dia saat kita lemah,
kekuatan Tuhan dia berikan untuk saya dan saudara. Doa-doa kita hari-hari ini adalah, Tuhan, kuatkan jemaat Tuhan. Untuk apa kekuatan itu? Supaya mampu menghadapi persoalan, supaya mampu menghadapi ujian. Ya. Karena dia perkasa. Ayat 2 yang sangat memberi kita apa ya saudara? Keyakinan iman. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dia hebat, dia besar. Ya. Apabila kita melangkah berjalan pada hal yang sukar, ingat ayat ini. Kita terus memuji Tuhan karena dia hebat, dia besar. Tuhan tolong saya dan saudara. Kalau kita melihat semua ayat ini, ya kalau tidak salah sudah sempat saya singgung bahwa ini kata haleluya, kata puji Tuhan ini bahasa surgawi yang kekal adanya, sehingga ya tadi juga Vicky berdiri tadi puji Tuhan haleluya gitu ya. Nah, mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu perjalanan yang kita hadapi. Tuhan yang adalah menjadikan kita ada di dalam dunia, wajib kita melangkah, wajib kita berjalan. Ada dua pilihan, jalan orang fasik, jalan orang benar. Kita pasti mau berjalan di jalan orang benar. Minta tuntunan Tuhan, Roh Kudus, dan saya sekalipun sekali lagi di tengah-tengah kesukaran yang besar, melihat anak-anak muda, melihat kita jemaat di sini, justru semakin digairahkan Tuhan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Karena orang yang tahan uji, mereka lah yang akan siap menghadapi segala pergumulan siap. Orang yang tahan uji, mereka yang akan alami kemenangan. Ya, biasanya orang yang hidup di dalam segala penderitaan, biasanya mereka motivasi untuk berjuang itu lebih besar daripada yang rasanya enak kok. Tapi kalau sudah terbiasa dengan hidup dengan begitu penuh perjuangan, dia termotivasi untuk lebih berjuang, berusaha sampai akhirnya dia bisa membuktikan Tuhan itu besar, Tuhan ada di dalam saya, dan potensi yang Tuhan beri buat saya itu pasti bisa untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mari bersama-sama.